Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya, pengelola Rumah Sakit dan Rumah Singgah Matematika. Kita akan terus melanjutkan materi pembelajaran kita untuk Matematika SMP kelas 10 semester 2. Kita masih dalam bab yang sama, yaitu bab eksponen dan logaritma. Jadi pada sesi sebelumnya juga kita telah membahas mengenai eksponen dan logaritma. Kita memiliki konsep bahwa jika A berpangkat B kali A berpangkat C, untuk A bilangan real yang sama, maka hasilnya cukup pangkatnya dijumlahkan. Dan jika terdapat A berpangkat B bagi A berpangkat C sama, jika bilangan real sama, maka pangkat cukup dikurangkan. Dan jika terdapat A berpangkat M dipangkatkan N, maka hasilnya adalah A berpangkat M dikali N. Dan jika ada beberapa sifat penting yang telah kita peroleh sebelumnya, jika A kali B berpangkat M, maka sama dengan A berpangkat M kali B berpangkat M. Ini merupakan sifat-sifat yang kita hasilkan pada sesi sebelumnya. Nah, sekarang kita akan lanjut pada pembahasan soal atau materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Kita masih menggunakan buku yang seperti saudara lihat pada uji kompetensi 1.1 masih pada halaman ke-16. Kita coba lihat soal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Soalnya ya masih sekitar-sekitar itu juga, tidak ada yang menyulitkan kalau memang kita memahami konsep perpangkatan ini dengan benar. Oke, kita kasih batas dulu. Untuk soal yang A, jika 2x berpangkat 3 tambah 7x berpangkat 4 dikali dengan 3x dikuadratkan, maka ini dapat kita sederhanakan dulu menjadi 2x berpangkat 3 kali dengan 7x berpangkat 4. Nah, ini ingat sifat jika A kali B berpangkat M, maka hasilnya adalah A berpangkat M kali B berpangkat M. Untuk itu 3x dikuadratkan hasilnya adalah 3 kuadrat dikali dengan x kuadrat. Nah, ini sifat ini harus diingat betul. Maka hasilnya adalah 2x berpangkat 3 dikali dengan 7x berpangkat 4 dikali dengan 9x berpangkat 2. Maka hasilnya di sini adalah 2 kali 7 kali 9, 2 kali 7 kali 9 dikali dengan x berpangkat 3 ditambah berpangkat ditambah 4 ditambah 2. Kenapa harus ditambah? Karena x berpangkat 3 kali x berpangkat 4 kali x berpangkat 2 itu harus pangkatnya dijumlahkan. Berarti sama dengan di sini adalah 14 kali 9. 14 kali 9, ya 14 kali 9 kira-kira kalau kita cari 14 kali 9, 6 naik 3, 126 X berpangkat 9. Nah, ini hasilnya. Jadi sekali lagi, dalam konsep perpangkatan ini, kita harus jeli dalam memandang soal. Gitu ya. Nah, kita coba lanjut soal yang B. Nah, soal yang B begitu juga. Soal yang B tidak ada permasalahan sama sekali. Kita coba kita pecah dulu. Min 2, berarti di sini adalah min 2 berpangkat 3. Oke. Kali P berpangkat 3. Oke. Nah, ini dia. Karena dia ganjil, dia tetap negatif ya. Kali dengan Q. Nah, ini dia karena pangkatnya genap, maka Q menjadi positif dikali Q berpangkat 4 dikali dengan 2/5. Ini sedikit kita sederhanakan dulu nih. Ini ada satu yang terlupa.
Ada satu yang terlupa, kita sederhanakan dulu yang di dalam kurung ini. Kita sederhanakan dulu dalam kurung. Dibagi dengan Q berpangkat 3. Nah, ini dalam kurungnya masih ada Q berpangkat 3. Oke, dikali dengan Q berpangkat 4. Ingat, karena dia berpangkat genap, maka dia hasilnya positif. Dikali dengan 2P berpangkat 2/5. Oke, kalau begitu kita coba saksikan. Kita selesaikan sama-sama. Min 2 pangkat 3 dikali 2 menjadi, nah itu dia tuh. Min 2 berpangkat 3, min 8. Min 8 dikali lagi dengan 2 adalah min 16. Oke. Berarti di sini min 16. Wah, ini dia. Kenapa min 16? Di sini ada min 2 pangkat 3, di sini ada 2. P berpangkat 3. Oh, ini bagi 5 dulu. Langsung aja bagi 5. Nah, ini bagi 5-nya masih ada. Nah, P berpangkat 3 dikali P berpangkat 2 berarti P berpangkat 3 tambah 2. Dikali lagi dengan Q. Q berpangkat 4 dibagi Q berpangkat 3 berarti dikali dengan Q berpangkat 4 dikurang 3. Jadi hasilnya kira-kira adalah min 16/5 dikali dengan P berpangkat 5 dikali lagi dengan Q. Ah, ini dia. Dikali dengan Q. Jadi tetap konsepnya kita selalu memperhatikan sifat-sifat yang diberikan, juga jeli mengenai tanda minus. Jika minus berpangkat ganjil minus berpangkat genap-genap, dan pastikan bahwa untuk operasi-operasi perpangkatan di dalam kurung, nah ini yang selalu diperhatikan, itu dibuka dulu dengan cara yang berhati-hati. Nah, itu. Oke, saya rasa jelas soal yang B. Kita coba lanjutkan soal berikutnya. Nah, ini dia. Soal yang ini mudah kali nih. Soal C ini kita cukup Y berpangkat 5 kali buka kurungnya X berpangkat 3 kali lagi dengan Z berpangkat 3 bagi lagi dengan X berpangkat 2 dikali dengan Y. Nah, ini kumpulkan yang sama bilangan realnya. Ada Y berpangkat 5 dibagi dengan Y berarti Y kurang 1 dikali dengan X berpangkat 3 di bawahnya ada X kuadrat berarti kurang karena dia bagi dikali lagi dengan Z berpangkat 3. Oke. Jadi hasilnya adalah, kalau kita lihat sederhana sekali, Y berpangkat 4, X berpangkat 1, Z berpangkat 3. Nah, inilah hasilnya kira-kira Y pangkat 4 kali X dikali Z berpangkat 3. Tidak ada. Jadi konsepnya kepada siswa-siswa di Indonesia, siswa-siswa Indonesia di mana-mana Anda berada, kita tetap fokus kepada sifat yang diberikan, terus secara pengalaman pastikan tanda negatif jika berpangkat ganjil dia tetap negatif, berpangkat genap dia menjadi positif. Dan pastikan menurut pengalaman yang di dalam kurung, nah, itu pastikan saudara membuka kurungnya atau menyederhanakannya itu dengan cara yang hati-hati. Nah, dengan sifat yang pasti adalah jika A kali B berpangkat C sama dengan A berpangkat C kali B berpangkat C. Kita lanjutkan dengan soal berikutnya, soal D. Nah, kita lihat soal D ini sangat sederhana sekali. Walaupun kelihatan soal D ini rumit, tetapi jika dibuka yang di dalam kurung, lalu tengok bilangan real yang sama, jika kali pangkat dijumlahkan, jika bagi pangkat dikurangkan,
maka permasalahan akan menjadi mudah. Coba kita saksikan bersama-sama. Yang di dalam kurung ini kita buka dulu. Karena dia perkalian, maka di sini adalah A berpangkat 4 dikali dengan B berpangkat 4 dikali dengan C berpangkat 4. Oke, dikali lagi dengan 3 dikali dengan B berpangkat 3. Oke, B berpangkat 3 dibagi lagi dengan, nah dalam kurung, perhatikan lagi di dalam kurung di situ ada B berpangkat 3 kali C berpangkat 3 dikali dengan 27 A berpangkat 5. Nah, setelah ini baru kita perhatikan. Yang sama bilangan realnya kalau dia bagi dikurang pangkat. Di sini ada A berpangkat 4. Di sini ada A berpangkat 5, berarti di sini A 4 kurang 5. Oke, dikali lagi dengan B, ada B berpangkat 4, ada B berpangkat 3, dan ada B, berarti B. Kalau dia kali dijumlahkan 4 tambah 3. Kalau dia bagi dikurangkan. Nah, ada kurang 3 berarti 4 tambah 3 dikurang 3. Dikali lagi dengan C berpangkat 4. Ada C berpangkat 4. Di sini 3 dikurang 3. Nah, itu dia. Dikali lagi 3 per 27. Ada 3 ada per 27. Jadi kalau begitu caranya adalah tinggal A minus A berpangkat minus 1. Ada B berpangkat 4. Ada C berpangkat 1. Dikali dengan 1/9. Jadi kalau secara kompleksnya hasilnya adalah B berpangkat 4 kali C per 9. Ingat A pangkat min 1 itu adalah 1/A. Berarti hasilnya tinggal B berpangkat 4 kali C dibagi dengan 9A. Oke, saya rasa sesi perpangkatan kali ini cukup menarik. Untuk siswa SMP kelas 10 dimanapun Anda berada, pastikan selalu fokus kepada perpangkatan, terutama sifat-sifat yang ada. Insya Allah Anda sukses. Kita akan sukses bersama. Sekian dulu, saya Rado Yendra, pengelola Rumah Sakit Rumah Singgah dan Rumah Sakit Rumah Singgah Matematika. Undur diri dulu, pastikan jaga protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.